Punya duit 100 juta, beli satu saham apa? Ini real study case setelah 10 bulan. Oke, cerita study case kali ini merupakan materi dari private dinner di Jakarta yang gue adakan di bulan Oktober 2021 lalu. Artinya ketika video ini di-take bulan Agustus 2022, saham yang gue beli ini udah melewati periode 10 bulan. Gue masih ingat waktu itu pesertanya gue batasin hanya 10 orang saja untuk bisa ikutan private dinner ini. Dan seperti biasa gue tidak ingin bahas sesuatu hal yang muter-muter, jadi gue angkatlah satu study case yang waktu itu sahamnya sengaja gue beli di waktu yang berdekatan juga nih ketika gue bikin event tersebut. Dan setelah 10 bulan berlalu, gue cek lagi nih, ternyata saham ini udah ngasih gain berapa teman-teman tebak? 74% dalam 10 bulan. Gue akan kasih 3 poin pembelajarannya, langsung aja yuk simak. Poin pertama, pahami bisnis model perusahaannya. Jadi bisnis model itu sederhananya gimana sih, Ri? Sesederhana, bayangin sebuah perusahaan nih, gimana caranya beroperasi untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, simple tips dari gue, lu bisa baca di laporan tahunan perusahaan. Gue ambil contoh PT Paninvest Tbk atau kode sahamnya PNIN. Perusahaan yang gue sempat ceritain di study case private dinner yang gue sempat mention di Oktober 2021 yang lalu. Nih gue kasih aja slide-nya. Di situ gue bikin nih sekilas tentang perusahaan PNIN. PT Paninvest Tbk tergabung dalam Panin Group, kelompok usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, pembiayaan, dan sekuritas. Nah, terus lu baca lagi nih di bagian tinjauan per segmen. Nah, di situ ada dikasih penjelasannya. Pendapatan perseroan diperoleh dari aktivitas usaha yang dijalankan oleh entitas induk maupun entitas anak, yang mana mayoritas pendapatan masih berasal dari kegiatan usaha entitas anak di bidang asuransi jiwa. Nah, poin-poin yang tadi itu teman-teman bisa dapetin di mana? Di annual report atau di laporan tahunan perusahaan. Nah, dari sana teman-teman bisa lihat, oh ternyata bisnis model PT Paninvest Tbk ini begini ya. Nah, itu adalah poin pertama. Masuk poin kedua, menemukan value atau nilai sebuah saham. Tentu aja ada banyak cara ketika kita ngomongin valuasi sebuah saham. Tapi pada intinya, semua value investor itu sepakat. Kalau kita mau membeli saham, maka kita akan membeli saham yang bagus dan terdiskon. Oke, terus lu ngelihat nilai atau value PNIN ini dari mana, Ri? Teman-teman bisa buka laporan keuangan PNIN ini bulan periode Juni 2021 ya. Ini yang gue pakai ketika waktu itu LK-nya yang paling update di kala itu. Dan lu bisa ngeliat nih di bagian kas dan setara kas akhir periode. Ini gue tunjukin, tim bisa tunjukin di slide. Lu bisa lihat di layar bahwa PNIN ini ternyata punya kas atau cash itu setara 7,1 triliun di kala itu. Dan kita lihat lagi nih ya, ternyata dia punya outstanding share atau jumlah saham yang beredar sekitar 4 miliaran lembar saham. Jadi kalau pakai analogi yang sangat simpel dan sederhana sekali ya, duit cash yang PNIN ini punya 7,1 triliun kita bagi dengan 4 miliaran lembar saham itu, kita akan dapat satu angka yaitu 1.747 perak per lembar saham. Nah, menariknya, jadi kalau gua tadi pakai analogi sederhana itu, gue menemukan, oh ternyata value daripada PNIN ini harusnya 1.747 per lembar saham. Itu gue tanpa pakai strategi yang aneh-aneh ataupun canggih-canggih. Nah, sebelum masuk poin ketiga nih, gue teringat tiba-tiba ada seseorang yang pernah DM ke gue di Instagram ya. Kita sebut aja namanya Andi. Tapi cerita ini gue udah minta izin dulu sebelum gue ceritain ya. Andi ini menceritakan ternyata dia udah kerja nih selama 15 tahun. Dia berhasil ngumpulin modal sekitar 2 miliar. Dan apa yang terjadi? Dia masuk ke pasar saham. Masuk ke pasar saham hanya modal percaya sama grup-grup gitu, terus influencer yang gua nggak bisa sebut ya. Tapi singkat cerita, hanya dalam beberapa bulan, portfolio Andi ternyata 2 miliar ini kita mikir, wah harusnya bisa berkembang jadi 3 miliar, 4 miliar. Ternyata 2 miliar dia dalam beberapa bulan jadi minus 1 miliar. Bayangin, nah dari sana gue paham itu ternyata modal besar aja nggak bisa menjamin kita financial freedom di saham. Dan gue bersyukur nih melalui private class value investing sudah ada 200 plus menti gue di seluruh Indonesia.
mereka akhirnya punya mindset, punya skill set yang tepat. Akhirnya hasil hanya mengikuti ini. Tim bisa tunjukin ada beberapa hasil ya, result mereka di sini, di sini, di sini, di sini. Dan gue harus jujur katakan bahwa tidak semua orang yang punya duit nih mau masuk di private class value investing gue bisa terima. Jadi lu perlu isi yang namanya satu form mentee qualification, bisa tunjukin di sini. Nah itu di situ ada beberapa pertanyaan, lu harus isi dulu. Kalau fit, lu baru akan bisa masuk di private class value investing. Nah gimana cara dapetinnya, Ri? Gampang, lu bisa langsung visit aja di www.reynaldovirgilius.com di sini. Karena di situ informasi lengkapnya udah gue infoin semua di sana. Oke, masuk poin ketiga. Kalau lu udah yakin dengan fakta dan data, maka saatnya invest. Teman-teman bisa lihat bukti pembelian gue waktu itu di tanggal 22 Oktober 2021. Tim bisa tunjukin entah di sini atau di sini ya, bisa tunjukin. Awalnya gue mau order semua di harga 695, ternyata dapatnya cuma dikit. Akhirnya karena nggak dapat semua, akhirnya gue tetap beli di harga 705 perak per lembar saham ya. Bisa tunjukin di sini. Nah, ketika video ini dibuat, harga PNIM di tanggal 10 Agustus 2022 itu dihargai 1.230 perak per lembar saham nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, artinya kalau gue pakai harga pembelian 705 perak aja per lembar saham, maka saham ini udah ngasih gain sekitar 74% dalam 10 bulan. Not bad bukan? Ingat, ketika kita investasi saham dengan value investing, fokus kita adalah meminimalisir resiko seminim mungkin, atau istilah kerennya protect the downside. Dan masalah profit yang dihasilkan, berapa persentasenya, itu gue percaya kalau step prosesnya ini udah benar, maka result atau hasil hanya bakal mengikuti aja. Oke, kira-kira lu pengen gue bahas apa lagi nih di next video? Share di komen ya. Dan kalau lu ngerasa bermanfaat video ini, jangan ragu untuk lo bantu like ya, komen dan juga share ya ke teman-teman lu yang takut selama ini beli saham dan sebagainya. Gue udah jelasin poin-poin penting yang lu bisa perhatikan sebelum lu akhirnya berani dan yakin untuk invest ke saham. Oke, itu aja gue rasa. Sekian, see you in my next video and it's time to become a value investor.